Mbak Rikian. Iya sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Dari Puskesmas 1 Wonosobo nih Sobat Citra ya. Mbak Rikian ini di bagian. Aku di bagian promosi kesehatan. Promosi kesehatan promosi ya. Kesehatan, iya. Jadi promosinya ya kesehatan ya. Apa aja yang bisa dipromosiin kayak penyakit, bisa gitu gaya hidup, lifestyle kayak gitu. Semua bisa dipromosiin. Yang penting yang masih berkaitan dengan kesehatan, dengan Mas. Kesehatan ya. Kalau di Puskesmas sendiri biasanya apa nih Mbak Rikian? Kalau tugasnya gitu, tugas pokoknya. Tugas pokoknya itu lebih ke penyuluhan ke desa-desa kayak gitu. Bisa ke penyuluhan dalam gedung, penyuluhan luar gedung kayak gitu, Mas. Oh, gitu ya. Biasanya apa sih yang disuluhkan gitu? Waduh. Yang dipromosikan, disuluhkan. Yang disuluhkan. Apa yang disuluhkan? Yang disuluhkan. Apa yang kita lebih kayak memberikan informasi tentang kesehatan, bagaimana cara untuk promotif dan preventif untuk mencegah penyakit sih Mas, lebih ke situ. Ya? Gimana caranya biar orang-orang itu nggak sampai sakit? Ada upaya kesehatan kan ada promotif, preventif dan kuratif. Kalau kuratif tuh pengobatan, orang sakit datang ke puskesmas dikasih obat, itu kan namanya kuratif ya. Tapi kalau kuratif kalau kita nih bagian-bagian UKM, upaya kesehatan masyarakat itu lebih kayak bagaimana sih caranya mencegah. Mencegah, jadi upaya promotif dan preventif. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya Mbak Rikian ya. Oke, untuk Wonosobo sendiri ketika Mbak Rikian ini promosi tentang kesehatan, gimana orang-orangnya? Bandel-bandel nggak? Jawabnya jujur nggak nih? Boleh jujur dong, ya kan biar kita semuanya tahu gitu ya. Maaf ya Mas, lagi agak batuk ya. Agak batuk ya. Sisa lebaran ya Mbak Rikian ya. Oke. Gitu, bermacam-macam ya. Kan orang-orang juga bermacam-macam karakter. Ada yang sekalinya disuluh tuh langsung paham, ada juga yang kayak harus nanya berulang kali baru bisa paham kayak gitu. Macam-macam sih. Macam-macam ya Mbak Rikian ya. Iya. Kalau di Wonosobo sendiri permasalahannya yang paling diperhatikan apa nih Mbak Rikian untuk kesehatan di Wonosobo? Kalau permasalahannya ya yang paling banyak ya. Kalau kan saya juga mendata PISPK ya Mas, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Iya, itu di situ ada 12 indikator. Kalau indikator yang masih banyak permasalahannya itu rokok. Jadi rokok, anggota rumah tangga itu masih banyak yang merokok baik di dalam maupun di luar rumah. Ini ngomongnya santai aja ya. Iya, santai aja dong ya kan. Santai aja dong. Selain itu juga masih banyak yang belum punya jamban sehat. Jamban gitu. yang maksudnya terstandar ya, jamban sehat yang terstandar. Mungkin masih ada yang BAB-nya itu sembarangan di helikopter itu loh Mas. Tahu. Kayak gitu. Tadi rokok, jamban gitu. Terus beberapa penyakit mungkin masih ada yang kayak hipertensi, seperti itu banyak yang masih menderita hipertensi juga gitu. Iya, dan berhubungan juga dengan tema kita hari ini ya Mbak Rikian ya. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS masyarakat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat ya, di mana ini Mbak Rikian juga sering menyuluhkan tentang kesehatan ya Mbak Rikian ya. Betul. Iya, gimana hidup bersih dan sehat gitu kan. Hidup sehat yang bagaimana nih Mbak Rikian biasanya yang Mbak Rikian suluhkan ke masyarakat? Iya, hidup sehatnya ya maksudnya yang tergolong di dalam indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS itu sendiri Mas, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, sebelum kita membahas tentang PHBS indikator yang ada 16 itu Mas, ini saya mau memaparkan dulu memaparkan. Ini udah kayak ibu dosen ya. Iya benar, padahal ya baru setahun juga sih di Wonosobo. Iya, tapi baru setahun di Wonosobo, tapi di luar Wonosobo udah bertahun-tahun. Iya, alhamdulillah. Jadi sehat itu menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 itu sehat itu keadaan sempurna baik secara fisik, mental maupun sosial yang tidak hanya semata-mata terbebas dari kecacatan atau penyakit seperti itu, dan memungkinkan orang itu bisa hidup produktif dan sejahtera kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya sehat kan jadi produktif sehat, gitu ya. Betul. Kalau misalnya kita sakit kan juga nggak bisa ngapa-ngapain, harus periksa dan minum obat dan lain sebagainya. Orang kemarin juga saya kan batuk pilek, rasanya tuh ngelakuin aktivitas juga pasti terkendala. Itu batuk pilek gitu itu batuk pilek doang. Berarti kalau yang lain gitu kan ya. Iya betul. Oke, ada lagi Mbak Rikian. Tadi kan kita mau ngebahas tentang PHBS ya Mas. Jadi PHBS secara umum itu tuh semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga ini tuh dapat menolong dirinya sendiri dan juga menolong anggota keluarganya
untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat kayak gitu. Dan PHBS itu ada beberapa tatanan Mas, kayak di tatanan sekolah, PHBS di tatanan rumah tangga, PHBS di institusi kerja gitu, di lingkungan pekerjaan, dan juga PHBS di tatanan rumah tangga kayak gitu. Jadi komplit ya Mbak Riken ya. Seperti itu ya Sobat Citra. Dan tentunya kita masih bersama Mbak Riken ini sampai nanti jam 11 aja Sobat Citra, 1 jam ke depan ya. Dan untuk Anda dimanapun berada bisa gabung bersama kita ya, bersama Riki dan Mbak Riken, bisa bertanya tentang kesehatan ataupun tentang pelayanan di Puskesmas Satu Wonosobo ya Mbak Riken ya. Bisa sekarang banget. Untuk pelayanan Puskesmas Satu Wonosobo gimana Mbak Riken, udah normal? Pelayanannya udah kembali seperti normal. Bahkan kemarin waktu Lebaran kan kita juga ada buka piketan ya Mas. Oh gitu ya. Betul, iya. Kita juga ada jadwal masuk piket itu, dan pasiennya juga lumayan sih, ada sekitar 55 sampai 70 per tiap harinya. Per tiap harinya itu padahal baru jadwal itu ya. Piket Lebaran itu Lebaran ya. yang libur maksudnya yang libur nggak ada pelayanan BP itu tuh cuman pas tanggal Lebarannya itu sama kayaknya Sabtu Minggu deh. Sabtu Minggu. Tapi pelayanan persalinan tetap buka 24 jam Mas. Iya, oke. Dan sekarang mungkin untuk Sobat Citra yang punya keluhan ketika habis Lebaran ya Mbak Riken ya. Mbak Riken di dunia kesehatan gitu ya. Ini biasanya yang dikeluhkan apa sih Mbak Riken kalau habis Lebaran kayak gini di orang-orang yang datang ke puskesmas itu? Banyak, bahkan waktu saya piket itu banyak yang sakit perut. Sakit perut terus diare, diare, batuk pilek. Jadi ranking 1 ranking 1 itu ya. Ranking 1 tuh diare, terus sakit perut sama batuk pilek 3 itu Mas. Oh iya. Riki dulu berbagi pengalaman nih Mbak Riken ini. Riki dulu juga sering banget kalau habis puasa, kemudian Lebaran itu sering banget bahkan pasti itu memang sakit perut, diare gitu. Tapi sekarang ternyata setelah Riki ingat-ingat ya, makan apa sih dan gimana? Jadi memang makanan tuh harus benar-benar dijaga Mbak Riken. Iya, jangan langsung makan yang berlemak, berminyak dan pedas itu. Ya, langsung ini setelah Riki tahu penyebabnya ternyata benar itu Mbak Riken. Jadi udah 2 Lebaran ini nggak pernah lagi itu kayak ternyata curhat ya. Dan berbagi pengalaman juga ya Mbak Riken ya. Iya, soalnya dulu emang sering banget sih. Iya, jadi gini Mas Riki, kalau kita Lebaran itu kan banyak makan yang bersantan ya. Iya, kayak opor. Iya. Langsung banyak gitu makannya. Langsung banyak itu, dan itu nggak cuma pas pagi tok, pasti siang tuh diangetin, sore diangetin, besokannya juga diangetin dan lagi makanya kan. itu lagi gitu. Betul. Kalau kupatnya sih nggak apa-apa, tapi si opor dan apa namanya yang satunya tuh yang santan gitu yang ya. Santan itu kan kalau diinget-nget bahasa Jawa ini kan diinget-nget itu. Apalagi rendang ya. Diinget-nget itu kan juga mengandung banyak gas ya di situ. Nah, itu nggak baik juga kalau kita konsumsi terlalu sering. Mungkin kayak gitu. Diperbanyak buah dulu ya Mbak Riken. Iya, harus buah banyak serat ya, sayur dan buah seperti itu. Oke, jangan kemana-mana Sobat Citra, kita masih ngobrol asik bersama Mbak Riken dari Puskesmas Satu Wonosobo ya. Dan untuk Anda dimanapun berada bisa gabung via streaming di jogjastreamers.com. Dan kita break dulu Mbak Riken ya, istirahat dulu ya. Ini Mbak Riken juga butuh istirahat nih, kayaknya masih serak-serak basah manja ya. Habis pilek Mas. Habis pilek ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM. 98.8 Citra FM Wonosobo banget ya Sobat Citra, masih bersama Riki Bibisana. Dan kita juga masih bersama Fitri Riken Martawarapsari ya. Namanya panjang banget ya Mbak Riken ya. Panggilannya Mbak Riken. Iya, alhamdulillah Mas Riki hafal ya. Oh, masih dong ya, masih teringat jelas ya. Waduh. Soalnya unik ya. Iya, unik dan Jawa banget gitu loh. Iya. Kalau Riki suka yang nama Jawa sih emang ya. Tapi dulu namanya malah nggak dijawain. Iya. Oke, ya kita masih bahas tentang ini ya Mbak Riken ya. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini kita masuk ke tujuannya ya Mas. Jadi PHBS rumah tangga itu dilakukan dalam upaya mencapai rumah tangga sehat. Jadi rumah tangga sehat itu yang seperti apa? Itu ada banyak sekali indikatornya Mas. Iya. Indikatornya yang ada 16. 16 banyak banget ya. Iya, banyak banget emang. Iya. Yang pertama itu ada pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Jadi pertolongan persalinan itu harus ditolong oleh tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat yang memang sudah punya lisensi untuk menolong persalinan kayak gitu. Terus yang kedua adalah memeriksakan kehamilan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Tapi sekarang peraturan pemerintah yang terbaru itu sudah 6 kali Mas. 6 kali. 6 kali itu dibagi di 3 trimester ya. Trimester 1, 2 dan 3. Kalau trimester 1 kan
1 sampai 3 bulan. Kemudian trimester 2 4 sampai 6, terus trimester ketiga yang terakhir 7 sampai 9 bulan. 7 sampai 9 itu bulan. Harus periksa harus sama bidan apa sama dokter. Oh, harus gitu ya. Iya, seperti kalau itu. Kalau di kampung tuh biasanya sama Mbah Dukun ya. Dukun bayi ya. Ya, mungkin sekarang masih ada ya, Mas, tapi saya anjurkan untuk menuju ke perilaku hidup bersih dan sehat itu harus memeriksakan kehamilan itu minimal 6 kali 6 kali. Di fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia yang paling dekat dengan rumahnya lah. Misalnya ya kalau paling dekat dengan rumahnya puskesmas bisa ke BPM juga bidan praktek mandiri dengan membawa buku KIA yang pink itu. Yang pink. Apalagi katanya sekarang puskesmas sudah ada itu ya Mbak ya USG ya. Iya USG. Seperti itu. Kalau dulu kan belum ada ya. Ya belum dulu ada. Masih terbatas lah ada tapi masih terbatas. Dulu masih ada tapi masih terbatas di beberapa tempat aja. Mungkin di rumah sakit gitu. Sekarang di puskesmas juga ada ya. Iya sudah ada. Terus yang ketiga itu memberikan ASI eksklusif sejak usia 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan makanan dan minuman apapun. Jadi cuman ASI saja selama 0 sampai 6 bulan. Gitu. Jadi kalau misalnya itu jangan ditambahin kayak teh, madu, air putih gitu nggak boleh. Apalagi kan madu kan nggak boleh dikonsumsi sama anak sama bayi ya. Nggak boleh. Jadi harus ASI saja 0 sampai 6 bulan kayak gitu. Soalnya kan katanya ada bakteri apa gitu ya Mbak. Iya, itu ada kayak zat untuk biar bayi itu nggak gampang sakit. Kayak gitu. Kemudian menimbang balita yang keempat itu adalah menimbang balita minimal 8 kali setahun. Oh iya. Gitu ke posyandu, apalagi sekarang kan slogannya posyandu sahabat masyarakat ya. Di dekat tempat tinggal atau rumah dari masing-masing ibu balita itu kan sudah ada yang namanya pos pelayanan terpadu di mana di situ sudah banyak pelayanan-pelayanan. Ada penimbangan, ada edukasi, konseling kesehatan juga. Gitu. Diharapkan terpantau lah berat badan juga untuk menghindarkan anak-anak itu dari kelainan gitu atau mungkin juga dari stunting. Iya. Ini tanggal 4 biasanya Mbak Rekan. Kenapa? Posyandu. Posyandu tuh lagi jalan ini dari di 16 desa ini juga lagi jalan. Iya. Gitu. Terus yang kelima itu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Tentunya kalau gizi seimbang itu ini ya, maksudnya mencangkup dari kebutuhan zat gizinya itu dari beberapa sumber energi, protein, lemak, vitamin dan juga mineral. Seperti itu. Mungkin kalau Sobat Citra masih bingung itu bisa klik isi piringku ya. Oh, isi piringku. Isi piringku itu nanti ada gambar piring. Itu nanti ada nasinya berapa banyak, terus nanti lauknya berapa banyak kayak gitu. Udah ada gambarnya. Itu namanya isi piringku. Isi piringku nanti klik aja nanti di gambar tuh ada tuh. Piringnya warnanya putih. Tapi kalau di rumah punya item apa yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak harus putih ya. Nggak harus putih. Oke. Gitu. Tapi di situ udah lengkap. Ada gambarnya tuh ada lauknya, ada nasinya kayak gitu. Isi piringku, isi piringmu gimana? Ini isi piringku, isi piringmu gimana? Jangan-jangan nggak ada nasinya. Ya tapi diganti yang lain kan nggak apa-apa ya Mbak Rekan. Nggak apa-apa. Karbohidrat kan macam-macam, ada nasi, ada kentang dan lain sebagainya. Nasi merah, nasi itu merah. Nasi ya. Nasi merah nggak apa-apa. Tetap nasi. Iya kan isinya karbohidrat juga. Terus yang keenam itu menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Gitu. Biasanya kalau di Wonosobo itu beberapa tempat yang sudah saya datangi itu ada tok ya Mas. Iya. Itu sama mata air ya. Terus PDAM juga. Terus juga indikator yang ketujuh itu menggunakan jamban sehat untuk BAB dan juga BAK. Oh gitu, jamban sehat. Ya jamban sehat yang terstandar. Biasanya kan plengsengan gitu kalau atau leher angsa. Kalau jamban sehat itu yang bagaimana sih Mbak Rekan? Jamban sehat itu yang tertutup. Jadi yang seperti leher angsa itu yang udah terstandar seperti itu. Pembuangannya juga tertutup pembuangannya, ya? Pembuangannya juga harus ke septic tank gitu. Ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Saya kira semua sudah ya. Kalau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ke-9 itu anggota rumah tangga menggunakan lantai rumah yang kedap air. Contohnya yang kedap air itu kayak ini plesteran ataupun keramik. Jadi kalau yang masih tanah itu ya nggak bisa dikatakan sehat juga. Ya? Oh iya. Jadi yang dikatakan sehat itu yang kedap air. Yang bukan tanah ya Mbak Rekan ya? Yang bukan tanah. Terus yang memasuki yang indikator nomor 10 itu melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Jadi nggak harus olahraga berat Mas. Bisa kayak nyapu, ngepel, cuci piring, ibu-ibu masak, terus nyuci motor, nyuci mobil, pokoknya itu diakumulasi 30 menit sehari. Oh gitu ya. Itu udah bisa dikatakan aktivitas fisik. Terus juga yang indikator nomor 11 itu anggota keluarga tidak ada yang merokok baik di dalam rumah maupun di luar rumah Mas. Itu mungkin
di rumahnya itu ada kelompok-kelompok resti ya, Iya, ada kayak bayi ya. balita, terus lansia, ibu hamil. Nah itu kalau bisa jangan merokok di depan orang-orang tersebut gitu. Iya, kalau menurut Mbak Rekan Karena sendiri berisiko. sebagai ahli kesehatan, kalau bahaya rokok bagaimana sih Mbak Rekan, terutama untuk orang-orang yang yang tadi resiko gitu ya? Iya, misalnya kok ada seorang bapak, misalnya ada seorang bapak itu merokok di depan anaknya, terus anaknya minta gendong tuh dia menghirup asap rokok yang masih menempel di bajunya, karena kan dia nempel kalau bajunya nggak dicuci. Lah itu dia jadi perokok pasif, kasihan. Oh gitu ya. Iya, jadi belum lagi kalau itu ya yang asapnya ya. Iya, asapnya itu kemana-mana terhirup. Ada mbah-mbah misalnya di rumahnya masih ada simbah yang udah sepuh, kan kasihan juga. Iya, Seperti itu. Kemudian indikator yang nomor 12 itu cuci tangan pakai sabun. Jadi cuci tangannya jangan cuman pakai air tok ya Mas, tapi pakai sabun juga. 6 langkah. Apalagi sebelum makan dan sesudah BAB. Kemudian menggosok gigi 2 kali sehari, indikator nomor 13. Ya itu semua sudah mungkin ya. Indikator nomor 14 tidak menyalahgunakan miras dan narkoba. Ini paling penting ya Mbak Rekan ya. Tinggal 2 Mas. Nomor 15 itu anggota keluarga itu termasuk ke dalam kepesertaan JPK, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Kalau sekarang kita sebut BPJS Mas. Oh gitu ya. Iya, baik itu BPJS yang mandiri maupun yang dari pemerintah, gitu, itu nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir itu melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk minimal seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Iya, yang 3M itu. Iya. Iya. Oke, Seperti itu hidup sehat ya Mbak Rekan. Iya, Emang itu. hidup sehat itu penting sekali ya Mbak Rekan ya. Oke, apalagi kita di Wonosobo juga. Kalau di Wonosobo tuh permasalahannya ini ya biasanya yang masih jadi masih jadi perhatian itu tuh tentang ODF ya Mbak Rekan ya. Iya, tentang ODF, Open Defecation Free, kita masih. Dan kurangnya jamban sehat ya. Iya, kurangnya jamban sehat. Makanya kemarin kan belum lama kan kita juga deklarasi ODF juga di Keramatan. Kita harap dari 16 desa itu kan sudah 4 desa yang ODF, diharapkan sisanya tuh berarti berapa? 12 ya. 12 desa yang lainnya segera mengikuti, insya Allah. Oh, gitu, terutama yang ada kita juga. Iya ya Mbak ya kan ya, di sungai-sungai ya. Iya, kita juga melakukan penyuluhan ke desa-desa gitu. Kemudian dari upaya kesehatan masyarakat dari teman-teman Kesling juga melakukan pemicuan Mas, pemicuan ke beberapa desa itu. Kesling kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan. Jadi kita berkoordinasi kerjasama lintas sektoral. Jadi sama ya Pak Camat juga, kemudian Pak Lurah, kemudian RT RW, kita semua bahu membahu agar supaya ini tuh cepat terselesaikan lah, cepat bisa masalah ini ya. Tetap bisa deklarasi secepatnya kayak gitu. Apalagi kan dari Pak Bupati sendiri kan mencanangkan 2024 ya kabupaten deklarasi Kabupaten Wonosobo deklarasi ODF kabupaten seperti itu. Oke, mungkin juga nanti kayak penyuluhan ke masyarakat itu ya Mbak. Iya, penyuluhan pemicuan juga Mas. Iya, soalnya kan kalau di tempat Riki juga sendiri tuh masih banyak ya yang seperti itu, Mas. Kayak buangnya itu ya terbuka gitu loh, open gitu kan. Enggak di septic tank gitu ya Mbak Rekan. Mungkin salah satunya karena mereka belum tahu yang kedua belum tahu gimana cara bikinnya septic tank gitu. Iya, mungkin juga gimana bahayanya buang air besar sembarangan itu sih yang mungkin perlu ada penyuluhan ya. Kita juga sebenarnya rutin sih Mas, kan muter di 12 desa yang belum deklarasi ODF itu. Oke, gitu ya Sobat Citra. Jadi ya itu penting sekali, terutama untuk buang air ya Mbak Rekan ya, karena ini juga bisa mempengaruhi kesehatan diri kita dan lingkungan juga ya. Iya, karena menurut penelitian juga buang air besar sembarangan itu ada kaitannya juga dengan stunting, menghambat pertumbuhan si anak tersebut gitu. Oke, jangan kemana Sobat Citra, masih ada satu sesi lagi ya Mbak Rekan ya. Habis ini masih ada satu sesi lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Riki dan juga Mbak Rekan. Kita masih di TTS Tanya Tenaga Kesehatan bersama Puskesmas 8.8 Citra FM Wonosobo banget ya Sobat Citra, masih bersama Riki Wibisana dan juga masih bersama Mbak Rekan ya. Kita tadi bahas tentang apa Mbak Rekan ya? Kita tadi bahas indikatornya 16 itu Mas. Iya, gimana caranya biar anggota rumah tangga itu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pentingnya itu. Oke, tanpa terasa Mbak Rekan udah hampir 1 jam nih. Mungkin ada pesan-pesan ataupun himbauan kepada masyarakat Wonosobo tentang kebersihan dan kesehatan. Nah, kalau awalnya dulu ini tentang prinsip kesehatan yang menjadi dasar pelaksanaan PHBS ya Mas. Itu prinsipnya itu mencegah lebih baik daripada mengobati.
kayak gitu. Nah, prinsip itu yang menjadi dasar pelaksanaan program PHBS. Nah, apa sih yang akan terjadi apabila kita tidak menerapkan PHBS? Nah, itu akan timbul yang namanya sindrom metabolik. Jadi itu meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan juga diabetes. Sindrom metabolik ini mencangkup tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kelebihan lemak tubuh, dan kadar kolesterol yang tidak normal. Oleh karena itu, untuk mencegah itu semua, kita harus melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat itu tadi yang 16 indikator. Itu yang Mbak Rekan ya. Oke, dan tanpa terasa Mbak Rekan kita sudah bahas semuanya kayaknya gitu ya tentang tema kita hari ini bersih dan sehat ya. Iya, ada yang belum disampaikan Mbak Rekan mungkin sebagai penutup? Mungkin sebuah pesan aja ya. Pesan ya. Buat Sobat Citra dimanapun kalian berada, Ci. Jadi kesehatan itu tuh hal yang penting bagi hidup. Jadi tanpa kondisi sehat kita akan sulit melakukan aktivitas. Walaupun sehat mahal harganya, masih banyak orang yang kurang menghargai kesehatan dengan melakukan pola hidup yang nggak sehat. Jadi intinya cek kesehatan sebelum datang sakit. Itu aja sih. Iya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, lakukan cek kesehatan secara rutin setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali. Betul. Ini bisa dilakukan di puskesmas ya? Bisa di puskesmas. Caranya gimana Mbak Riken? Minimal ya di posyandu terdekat atau pos bindu Mas. Ada pos bindu terdekat itu kalau didatangi aja. Di situ kita bisa melakukan cek tekanan darah, bisa ketemu bidan desa. Mungkin kalau kita ada keluhan kita bisa konsultasi. Minimal bisa konsultasi. Iya. Kalau misalnya punya BPJS, Vaskesnya di Puskesmas Wonosobo 1 bisa buat datang ke situ. Gitu sih. Gitu ya, Mbak Rekan ya. Oke, terima kasih Mbak Rekan atas waktunya udah hadir ke Citra FM. Semoga bisa berjumpa lagi sama Mbak Rekan di next kesempatan. Untuk minggu depan ada siapa Mbak Rekan kira-kira? Minggu depan jadwalnya siapa yang saya juga agak lupa. Kayaknya di bagian MTBS. MTBS ya. Bagian MTBS. Jadi tetap nantikan Sobat Citra TTS Tanya Tenaga Kesehatan bersama Puskesmas 1 Wonosobo. Dan akhirnya untuk hari ini Rika harus berpamitan, Mbak Rekan juga berpamitan ya Mbak Rekan ya. Selamat bertugas kembali, kayaknya hari ini bakal sibuk banget. Hari ini ke Wonolelo ya. Wonolelo mau pendataan PHBS penyuluhan juga ya. Sosialisasi dan juga pendataan. Oke, tetap semangat Mbak Rekan, jaga kesehatan selalu. Ini kesehatan yang paling utama ya. Kesehatan paling utama. Mahal harganya. Mahal harganya, iya harus tetap dijaga ya. Sesibuk apapun ya, kalau Mbak Rekan ini biasanya apa dopingnya nih? Vitamin. Kalau dopingnya lebih banyak makan makanan yang berserat. Oh gitu ya. Lebih banyak makan yang berserat, buah-buahan. Buah-buahan selalu nyetok buah-buahan sih. Kemudian minum air putih sehari minimal 8 gelas. Ya. Dan juga lakukan aktivitas fisik. Jangan lupa tiap 6 bulan cek kesehatan ya. Minimal tensi lah. Minimal tensi. Kalau ada keluhan langsung datang ke pos bindu atau ke puskesmas. Oke. Gitu ya, Sobat Citra sangat bermanfaat sekali nih masukannya di Mbak Rekan ya. Oke, dan akhirnya keep on Sobat Citra forever. Wassalamualaikum.